Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang dapat menyaksikan channel YouTube AB Ministry ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih bisa bertemu, bersekutu dengan firman Tuhan yang menjadi epistel di Minggu 31 Agustus tahun 2025. Dan biasanya ini akan menjadi bahan khotbah di ibadah-ibadah rumah tangga di gereja kita masing-masing. Firman Tuhan tertulis dalam Amsal 25 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-6. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja-raja tidak terduga. Sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tahtanya oleh kebenaran. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema yang ditetapkan kepada kita pada minggu ini adalah Yesus Kristus pemimpin yang benar. Saudara-saudara, dalam dunia yang penuh ketidakpastian ini dan berbagai dinamika yang terjadi tentang kepemimpinan pada saat ini, kita sangat membutuhkan teladan seorang pemimpin yang benar dan adil. Kepemimpinan yang sejati bukanlah hal soal posisi atau kekuasaan saja, tapi bagaimana seorang pemimpin dapat menjalankan tugasnya dengan kebijaksanaan, dengan keadilan dan kerendahan hati. Itu yang mau diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita melalui khotbah kita hari ini. Kitab Amsal 25 ayat 2 sampai 6 memberikan kita gambaran yang mendalam tentang karakter kepemimpinan yang ideal dari sudut pandang hikmat Tuhan. Dalam ayat-ayat ini kita diajak melihat peranan Allah sebagai raja tertinggi dan bagaimana seorang pemimpin harus menyelidiki, harus memurnikan dan menegakkan keadilan serta menjaga kerendahan hati dalam kepemimpinannya. Kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudara hari-hari ini banyak pemimpin yang akhirnya ditolak, didemo, bahkan diminta untuk lengser karena arogansi, karena tinggi hati. Tapi firman Tuhan meminta atau mengajarkan kepada setiap pemimpin agar tetap rendah hati dalam kepemimpinannya. Lebih dari itu, saudara-saudara, tema ini semakin relevan ketika kita memandang Yesus sebagai pemimpin yang benar, Raja Sorgawi yang sempurna dalam segala hal. Untuk itu, mari kita telaah firman Tuhan ini dan melihat bagaimana Yesus menggenapi prinsip-prinsip kepemimpinan yang tertulis dalam kitab Amsal ini. Saudara-saudara, di ayat 2 ini berbicara tentang Allah sebagai sang rahasia, akan tetapi raja sebagai sang penyelidik. Dikatakan tadi adalah perkara mulia bagi Allah untuk menyembunyikan sesuatu, tetapi perkara raja ialah untuk menyelidikinya. Apa artinya? Allah itu maha kuasa dan maha tahu. Banyak hal yang ia sembunyikan dari manusia karena kebijaksanaannya yang sempurna dan karena keterbatasan manusia.
Akan tetapi raja atau pemimpin diberi tugas untuk menyelidiki, menggali dan memahami berbagai hal demi menjalankan pemerintahan dengan bijaksana. Yesus Kristus sebagai pemimpin yang benar adalah Raja Sorgawi yang tidak hanya menyelidiki tetapi mengetahui segala sesuatu, bahkan yang tersembunyi di hati manusia pun Yesus mengetahuinya. Kita bisa baca di Yohanes 2 ayat 24 sampai 25. Ayat yang ketiga berbicara tentang ketidakmampuan manusia untuk menyelidiki sepenuhnya maksud-maksud Tuhan. Dikatakan tadi langit yang tinggi dan bumi yang dalam dan hati raja tidak dapat diselidiki. Manusia terbatas dalam pengetahuannya. Bahkan seorang raja pun tidak bisa memahami dengan sepenuhnya segala sesuatu. Apalagi hati manusia tidak ada yang tahu. Akan tetapi Yesus berbeda. Sebagai Tuhan dan manusia, Dia mengenal hati setiap orang. Sehingga Dia adalah pemimpin yang benar-benar adil dan bijaksana dalam kepemimpinannya. Yang keempat, ayat yang keempat, berbicara tentang pemurnian dan penyempurnaan di dalam kepemimpinan. Ambillah kerak dari perak dan keluarkanlah barang tembaga dari dalamnya. Ini mengajarkan bagaimana proses pemurnian logam mulia agar menjadi emas atau perak yang murni. Seorang pemimpin harus memurnikan kepemimpinannya dari hal-hal yang kotor, dari hal-hal yang korup atau tidak adil, agar bisa memimpin dengan benar. Kristus memurnikan kepemimpinannya, saudara-saudara, lewat pengorbanannya di kayu salib. Hal ini mengajarkan kepemimpinan yang rendah hati dan benar, yang tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang kotor yang ada di sekeliling. Ayat yang kelima berbicara tentang bagaimana kita harus membuang orang fasik agar pemerintahan kukuh. Buanglah orang fasik, kata firman Tuhan tadi, dari hadapan raja, maka tahtanya akan menjadi kokoh oleh keadilan. Biasanya seorang pemimpin bisa jatuh ketika orang-orang sekelilingnya adalah orang lalim, orang fasik, orang berdosa yang hanya mementingkan diri sendiri. Pemimpin harus mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang benar dan adil. Tidak membiarkan orang fasik mempengaruhi keputusan, mempengaruhi kebijakan yang ada dalam pemerintahannya. Yesus sebagai Raja sejati tidak pernah tergoda dengan orang-orang fasik. Dia selalu menegakkan keadilan dan kebenaran. Saudara-saudara, kepemimpinan yang benar harus didasarkan pada keadilan. Bukan hanya berdasarkan pada kepentingan pribadi atau kelompok atau golongan yang ada di sekeliling. Ayat 6 atau ayat yang terakhir, saudara-saudara, mengajarkan tentang kerendahan hati di dalam kepemimpinan. Janganlah mencari kehormatan untuk dirimu sendiri dengan mengangkat dirimu di hadapan raja, dan janganlah pula berdiri di tempat orang-orang besar. Demikian dikatakan tadi di ayat 6. Pemimpin sejati tidak mencari kemuliaan diri, tetapi kepemimpinan yang melayani dengan rendah hati. Yesus memberikan contoh sempurna dengan mengatakan, karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di Markus 10 ayat 45.
Jadi kerendahan hati adalah kunci agar pemimpin tidak jatuh ke dalam keangkuhan, tidak jatuh ke dalam kesombongan. Saudara-saudara, bagaimana kita mengaplikasikan khotbah ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, pemimpin harus menjadi penyelidik yang bijaksana. Jangan hanya menerima informasi mentah-mentah, tidak dicek ke lapangan, tapi cari pengertian sebanyak-banyaknya, cari kebenaran yang sebanyak-banyaknya dalam sebuah keputusan sehingga tidak salah mengambil keputusan yang bisa merugikan banyak orang. Sebagai pemimpin, apakah itu pemimpin di dalam keluarga, pemimpin di dalam gereja, pemimpin di dalam masyarakat, kita diajak untuk meneladani Yesus yang mengetahui hati manusia. Tentu ini adalah pekerjaan yang harus dibarengi dengan kebijaksanaan yang dari Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, buanglah kejahatan dari lingkungan kepemimpinan. Jangan biarkan perilaku korup, ketidakadilan dan kesombongan berkembang di sekeliling kita yang mempengaruhi arah kebijakan kepemimpinan. Berdoalah dan bertindaklah agar kepemimpinan di lingkungan kita berjalan dengan adil dan benar yang seturut dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, jaga kerendahan hati dalam memimpin. Jangan mencari pujian atau posisi tertinggi demi kepentingan pribadi, tapi layanilah setiap orang dengan rendah hati seperti Kristus melayani, mengorban, bahkan memberikan kehidupannya. Yang keempat, serahkan kepemimpinan hidup kita kepada pemimpin yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Dia yang memimpin dengan keadilan dan kasih yang sempurna. Dengan mempedomani itu, maka kita bisa memimpin dengan bijaksana. Saudara-saudara, dalam akhir khotbah ini kami menyampaikan sebuah ilustrasi tentang seorang yang pandai emas. Ada seorang pandai emas yang memurnikan perak dengan api. Perak mentah masih mengandung kerak dan kotoran. Dibakarnya, ditokok-tokoknya, dan membuang kerak-keraknya agar menghasilkan perak yang murni dan berharga. Saudara-saudara, sama halnya kepemimpinan manusia harus dimurnikan dari ketidakadilan, dimurnikan dari keserakahan, dimurnikan dari kepentingan pribadi, kepentingan kelompok dan golongan, sehingga ia dapat memimpin dengan bijaksana. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus adalah pandai emas yang sejati, yang telah memurnikan hati dan kehidupan kita dengan kasih-Nya dan pengorbanannya di kayu salib. Dia adalah pemimpin yang benar, yang memerintah dengan keadilan dan kesempurnaan. Mari kita meneladaninya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang telah mengajarkan kami tentang kepemimpinan yang meneladani Tuhan Yesus. Ajarilah kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Amin.